Seks sebelum nikah atau seks tanpa nikah, apakah itu berdosa? Karena ada pertanyaan, Pak Agung, saya sudah melakukan hubungan seks dengan pasangan saya dan saya belum menikah. Bagaimana, apakah saya akan diazab oleh Tuhan? Apakah saya berdosa? Dan apakah saya akan menerima akibat-akibatnya nanti karena saya melakukan hubungan seks sebelum nikah atau tanpa nikah tadi? Menarik, dan mari kita bahas yang satu ini. Sahabat Bahtera, sebelum saya bahas lebih dalam, perlu saya tekankan sekali lagi, bila saya membahas hal-hal seperti ini mungkin akan banyak salah paham, jadi harus saya beri disclaimer di depan. Bahwa ketika saya menjelaskan tentang seks, dosa, dan kehidupan, ini tidak berarti saya menyetujui tentang seks bebas. Saya tidak menyetujui tentang free sex. Jadi sekali lagi, ini bukan tentang free sex, ini bukan tentang seks bebas. Tetapi ini tentang bagaimana kita memahami seks dan memahami apa itu dosa itu sendiri. Sahabat Bahtera, yang pertama tentu kita akan menyelami dua istilah, yaitu seks dan dosa. Seks itu apa, bagaimana, dampaknya seperti apa. Dosa itu apa, bagaimana, dan apa sih sebetulnya dosa itu? Nah, karena ada dua, maka video ini akan saya bagi dua. Supaya kita berhati-hati dalam menyelami hal ini dan kita tidak salah paham. Tidak salah paham, jangan sampai keterangan di video ini kemudian diartikan bahwa saya menyarankan seks bebas. Diartikan bahwa kemudian saya menyarankan free sex. Boleh berhubungan seks dengan siapa saja. Jangan sampai terjadi salah paham itu, maka yuk kita berhati-hati pelan-pelan untuk memahami tentang seks dan dosa. Apakah orang yang melakukan seks sebelum nikah atau seks tanpa nikah itu berdosa atau tidak? Kita mulai dari sini. Saya ingin mengajak kepada sahabat Bahtera untuk menyelami tentang dosa. Apakah di kehidupan kita ini ada dosa? Apakah di kehidupan kita ini nanti kita akan menerima tentang dosa-dosa kita? Nah, perlu kita pahami sebentar. Dosa, kalau di dalam bahasa Sanskerta, akar katanya itu berarti penyesalan. Setiap kita menyesal, kita mengalami dosa. Saya mencuri, kemudian saya menyesal. Saya mengalami dosa. Karena dosa adalah penyesalan. Penyesalan yang sangat. Apalagi kemudian kalau penyesalan itu dialami berhari-hari, bertahun-tahun, dia mengalami dosa yang panjang. Sesuatu yang menyebabkan kita menyesal karena kita telah melakukannya, itu adalah dosa. Nah, ini adalah dosa, definisi dari akar kata bahasa Sanskerta, dosa. Tentu kalau kita merujuk dari agama, mempunyai definisi sendiri tentang dosa, mempunyai arti sendiri tentang dosa. Karena itulah perlu kita berpikir kembali untuk melihat apakah kehidupan ini ada dosa, apakah tindakan-tindakan kita ada dosa. Kalau dosa seperti definisi tadi, penyesalan, tentu tindakan-tindakan kita akan ada bagian-bagian di mana kita menyesal telah berbuat sesuatu. Nah, kita telah berdosa karena kita menyesal. Oh, mencuri, oh menipu, merugikan orang lain yang kemudian kita menyesal, kita sedang berdosa karena kita sedang menyesali itu. Nah, bagi saya, dosa adalah konsep. Konsep. Dosa adalah konsep dalam agama. Dosa adalah konsep di dalam beragama. Apa itu konsep? Ini penting juga. Apa itu konsep? Sehingga kita tidak judgement bahwa, oh, Pak Agung mengatakan dosa itu adalah konsep.
Padahal dosa itu adalah yang benar-benar terjadi dan akan dialami bila orang melanggar peraturan di dunia ini. Nah, kita pahami dulu konsep ini apa. Konsep ini adalah rancangan. Konsep itu adalah gambaran mental yang dikonkretkan dari sebuah realita. Perlu nggak kita punya konsep? Ini pertanyaan awal ya. Perlu nggak kita punya konsep di dalam hidup? Tentu perlu. Bahkan membangun rumah pun kita perlu konsep. Saya mau bangun rumah. Konsepnya apa rumahku ini? Rumah sederhana, rumah minimalis, rumah mewah, rumah adat. Ini kan konsep. Sehingga ketika kita membangun konsep menjadi realita, kita punya track. Dan kita nggak bingung dalam menjalankan itu. Sama seperti kehidupan. Apa konsep Anda dalam hidup? Orang menikah. Apa konsepnya menikah? Sehingga dia nggak bingung di tengah jalan. Dia dengan pasangannya karena sudah punya konsep, dia bisa menentukan dan bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi karena punya konsep. Kalau kita nggak punya konsep di dalam hidup ini, tentu kita akan bingung. Kita akan pelin-pelan. Bahkan kemudian pada saat kita mengatur finansial kita, keuangan kita, kita pun harus menyusun konsep. Konsep keuangan saya seperti apa? Konsep keuangan rumah tangga saya seperti apa? Jadi kalau pertanyaannya apakah konsep itu dibutuhkan dalam kehidupan? Dibutuhkan karena dia merupakan rancangan. Dia merupakan gambaran mental atau ide di dalam gambaran mental untuk mengkonkretkan sesuatu. Jadi kalau saya ingin menjalani kehidupan dan tahu tracknya seperti apa, tentu saya harus membangun konsep untuk menjalani hidup itu. Nah, dosa bagi saya ini adalah konsep. Ketika Anda berbuat salah, ketika Anda berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, ketika Anda berbuat hal-hal yang merusak, konsepnya adalah Anda akan mendapatkan hukuman. Anda akan diberi hukuman nanti di alam setelah kematian. Nah, konsep dosa ini ada untuk apa? Supaya kita tidak chaos di dalam menjalani kehidupan. Coba bayangkan, bila tidak ada konsep dosa. Konsep yang saya bicarakan ya, bukan tentang realita dosa, tetapi konsep dosa. Bagaimana bila tidak ada konsep dosa? Manusia akan bertindak seenaknya sendiri. Dia akan mencelakai orang, dia akan merugikan orang, dia akan merusak, dia akan menipu, karena tidak ada konsep. Tidak ada konsep dosa. Di mana ketika melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, merusak, membunuh, menipu, dan segala macam, akan mendapatkan hukuman nanti. Kalau tidak ada konsep ini, chaos. Semuanya saling ego untuk menang sendiri, untuk untung sendiri. Tetapi bagi orang-orang manusia yang bisa menumbuhkan kesadarannya untuk bertanggung jawab penuh dalam kehidupan, tentu dia punya konsep sendiri. Konsepnya bukan konsep dosa, tetapi konsep tanggung jawab. Nah, bagi yang meyakini konsep dosa, sah-sah saja. Karena apa? Karena itu juga membawa kehidupannya ke arah kebaikan. Jadi tidak ada salahnya Anda meyakini tentang konsep dosa dan Anda menjalani konsep itu baik. Kenapa? Karena itu akan menjembatani Anda untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan akan membentengi Anda perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini adalah konsep dosa. Nah, bagi saya karena dosa ini konsep, maka di dalam kehidupan sejatinya tidak ada konsep itu. Konsep itu diperlukan bagi manusia untuk berjalan dan kita semuanya bisa membuat konsep apapun. Selama konsep itu membawa ke dalam kebaikan. Selama konsep itu tidak merugikan orang lain. Selama konsep itu tidak merusak. Karena ketika kita membuat konsep, kita punya track di dalam perjalanan kita di atas bumi ini. Nah, kalau kehidupan ini tidak ada dosa sebagai konsep, yang ada apa? Yang ada adalah konsekuensi.
Jadi bagi saya hidup ini adalah konsekuensi yang bisa kita lihat, rasakan, dan berdampak. Itu bukan konsep. Konsep ini adalah sesuatu yang membatasi kita agar kita berbuat tidak merugikan orang lain. Bukan nantinya yang akan didapat, karena itu konsep. Tetapi yang akan kita dapatkan di dalam hidup ini adalah konsekuensi. Ketika saya mencuri, saya akan mendapat konsekuensinya saat itu juga. Ketika saya menipu, saya akan mendapatkan konsekuensinya saat itu juga. Ketika saya berbuat kebaikan, menolong orang lain, saya juga akan mendapatkan konsekuensinya. Ketika saya tidak makan, konsekuensi saya lapar. Ketika saya berjalan kaki jauh dan nggak mau naik kendaraan, konsekuensinya adalah saya lelah. Ketika jam 12 siang, saya keluar rumah berdiri di tengah tanah lapang, konsekuensinya panas. Ketika hujan, kemudian saya keluar tanpa baju hujan, konsekuensinya adalah basah. Jadi hidup ini adalah konsekuensi. Apapun yang kita lakukan, kita punya konsekuensi. Dan kita akan mendapatkan konsekuensi itu. Sekali lagi, bagi saya, hidup adalah konsekuensi. Dan ketika kita membicarakan dosa, dosa ini adalah konsep. Apakah kita akan menerima hukuman-hukuman itu nanti? Tidak ada yang tahu. Sekali lagi, karena itu konsep, yang menjadi titik pentingnya bukan apakah kejadian yang akan diterima nanti itu benar atau tidak. Ada atau tidak. Akan dialami atau tidak. Bukan itu yang penting di konsep itu. Di konsep yang penting adalah bagaimana kita menjalani kehidupan saat ini tidak keluar dari track konsep tersebut. Jadi ketika kita berdebat bahwa hukuman dosa itu nanti ada atau tidak, hukuman dosa nanti terjadi benar atau tidak, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena konsep bukan untuk membenarkan atau tidak membenarkan tujuannya. Konsep adalah untuk membuat track kita di dalam kehidupan. Jadi kita tidak berdebat ya apakah itu nanti terjadi atau tidak. Kalau kita meyakini itu bakal terjadi, wilayahnya adalah wilayah iman. Kalau sudah wilayah iman, ya sudah. Masing-masing punya keyakinannya sendiri. Bila kita yakin bahwa akibat-akibat dari perbuatan yang dikategorikan dosa itu nanti akan menerima akibatnya setelah kematian, ya itu sah-sah saja karena itu wilayah iman. Sekali lagi, karena hidup adalah konsekuensi, tindakan apapun, sekecil apapun, itu akan mengakibatkan kita menerima konsekuensinya. Kalau kita menyadari ini dan menumbuhkan kesadaran tentang konsekuensi, kita akan bisa bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan. Kita mau mencelakai orang, kita sadar bahwa itu ada konsekuensinya. Kita akan menipu orang, kita sadar bahwa itu adalah konsekuensinya. Jadi ketika kita sadar tentang konsekuensi, pandangan kita bukan, oh kalau saya lakukan ini saya berdosa. Ini tidak berdosa. Oh kalau saya melanggar aturan ini saya berdosa. Cara pandang kita tidak tentang dosa, tetapi tentang konsekuensi. Bila saya menipu orang lain, saya akan mendapatkan konsekuensi. Konsekuensi di dalam kehidupan. Kita berbuat baik ada konsekuensinya, kita berbuat buruk ada konsekuensinya, kita berbuat yang merugikan orang lain ada konsekuensinya, kita merusak ada konsekuensinya, kita membangun ada konsekuensinya, kita bertindak atas dasar cinta ada konsekuensinya, kita bertindak atas dasar benci juga ada konsekuensinya. Jadi hidup ini adalah konsekuensi. Hidup ini adalah rangkaian konsekuensi. Kita bangun pagi, buka mata, pagi-pagi, kemudian kita tidak mandi, kita punya konsekuensi. Badan kita tidak segar. Pagi-pagi kita tidak makan, kita punya konsekuensi. Mungkin kita akan lapar dalam seharian. Dan konsekuensi ini nggak putus. Dari semenjak kita buka mata sampai kita tutup mata. Dari semenjak kita bernafas sampai kita tutup nafas. Dari semenjak kita menyadari adanya hidup sampai kita menyadari akhir dari hidup.
Semuanya adalah rangkaian konsekuensi. Hidup merupakan rangkaian-rangkaian konsekuensi. Nah, di bagian ini saya mengajak kepada sahabat semuanya untuk memahami dulu dosa itu seperti apa, di dalam kehidupan ini yang ada apa. Bagi saya, sekali lagi, yang ada adalah konsekuensi. Lalu bagaimana dengan dosa? Kita kembalikan ke wilayah iman masing-masing. Kalau Anda meyakini dosa, itu baik, karena Anda punya track di dalam kehidupan. Tetapi kalaupun tidak meyakini adanya dosa, dan Anda sadar tentang konsekuensi kehidupan, itu juga baik. Karena kita sadar, setiap tindakan kita ada konsekuensinya. Dan ketika kita mengembangkan itu terus-menerus, kita akan menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan seks tadi? Bagaimana dengan seks sebelum nikah atau seks tanpa nikah? Bila seseorang melakukan seks sebelum nikah, seks tanpa nikah, apakah dia berdosa? Apakah dia akan diazab oleh Tuhan? Apakah dia akan dihukum nanti di dalam kehidupan setelah kematian? Oke, setelah kita memahami tentang dosa dan konsekuensi dalam kehidupan, nanti kita akan bahas tentang seks pelan-pelan. Di bagian ini, konsekuensi dan dosa. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang seks itu sendiri. Jangan lewatkan pembahasan selanjutnya. Tetapi bila Anda punya pandangan sendiri tentang dosa atau hidup ini, mungkin Anda punya konsep lain seperti apa, Anda bisa tuliskan di kolom komentar. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan saya. Atau Anda punya pandangan ekstrim yang lain tentang konsep hidup. Silakan bisa Anda komen. Nanti kita bahas tentang seks dalam kaitannya nikah dan tidak nikah. Oke. Terima kasih sudah bersama saya Gung WP di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.